Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan buat konten, tapi konten ini agak ngeri-ngeri sedap. Tahu yang kasus kemarin viral antara penangkapan Coki Pardede oleh BNN. Oke, kali ini kita langsung di kantornya BNN langsung. Tepatnya kita sekarang di kantor BNN Surakarta. Kita di sini akan mengupas fakta dan akan bertanya, apa sih itu narkoba? Mau tahu lebih lanjut? Ayo, ikuti kami. Kali ini kita punya segmen baru, yaitu lebih dekat dengan BNN. Oke, kali ini di syuting kali ini kita sudah menerapkan protokol kesehatan. Sebelumnya kita semua sudah tes antigen, maka dari itu kami izin untuk membuka masker biar kita lebih intens lah untuk pembicaraan kali ini. Sudah vaksin 3 kali saya. Sudah vaksin 3 kali, Pak. Luar biasa. Oke, sebelumnya mohon maaf, dengan Bapak siapa, Nji? Triatmo Hamardiono. Sebagai Kepala Saya BNN, Kepala BNN Kota Surakarta. Oke, kali ini BNN ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Apalagi sekarang di masa pandemi ini banyak sekali penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh BNN kepada tersangka-tersangka pengguna maupun pengedar narkoba. Saya izin bertanya, Pak, apakah memang benar pandemi ini juga mempengaruhi pengguna lebih banyak, Pak? Ya, salah satu alasan orang mengkonsumsi narkoba itu kan stres gitu. Nah, kemungkinan di situasi pandemi seperti ini kan banyak yang kemudian non-job, kemudian situasi harus di rumah terus, itu kan buat stres. Nah, itu barangkali yang menjadi penyebab sebetulnya gitu. Gini, banyak yang kita ketahui bahwa narkoba, segala jenis narkoba itu kebanyakan kan, mohon maaf, mahal. Iya. Bukannya itu mereka kok bisa membeli, itu gimana? Nah, itu yang sering ditanyakan kan gitu. Loh, narkoba kan mahal gitu. Iya. Misalnya seperti sabu atau metafetamin, itu kan 1 gramnya bisa 1,5 sampai 3 juta. Mosok sih orang nganggur bisa? Nah, ini yang sering ditanyakan seperti itu. Padahal sebetulnya kan jenis narkoba itu kan banyak. Ada yang dari mahal sampai yang paling murah dan bisa didapatkan di sekitar kita. Contoh, gitu ya, obat-obatan yang dulu disebut dengan daftar G itu banyak sekali dijual bebas gitu lah, seperti dextrose, karena itu kan alprazolam, itu murah meriah. Pil obat anjing gila atau pil koplo itu murah meriah. Bahkan kemarin kasus yang ada di Jepara itu kan mabuk pakai jamur kebo, tai sapi. Ya, itu juga bisa dipakai seperti itu gitu. Iya, itu mungkin nyambung dengan kita ini, Pak. Mungkin kan sekarang kita tahu banyak, mohon maaf, remaja bahkan di bawah umur itu banyak yang menyalahgunakan, meskipun itu bukan narkoba, tapi mohon maaf, komik, obat-obat itu tapi secara diminum secara overdosis, apa itu termasuk zat aktif juga? Nah, jadi komik itu sebetulnya mengandung namanya dextrometorphan. Dextrometorphan itu termasuk narkotika. Dextrometorphan plus CTM gitu kan. Tetapi kalau kandungan tunggal kan tidak boleh. Tetapi ini kan sudah obat. Nah, itu juga sudah ada izin dari BPOM-nya, makanya disebut dengan penyalahgunaan gitu. Kalau dia memang untuk obat batuk ya tidak masalah gitu. Tapi kalau kemudian dikonsumsi berlebihan sehingga menyebabkan hilangnya kesadaran, itu yang namanya penyalahgunaan gitu. Jadi penyalahgunaan narkoba itu tidak harus selalu yang tanda petik narkoba seperti sabu ganja gitu, tetapi obat-obatan itu sering disebut dengan misuse drugs itu kan. Jadi penggunaan yang salah, penyalahgunaan gitu. Berarti namun itu termasuk pelanggaran juga, Pak, ya? Ya, termasuk juga ada penyalahgunaan, karena penyalahgunaan itu kan menggunakan tanpa hak, gitu, dan melanggar hukum. Nah, itu sebenarnya kan begitu. Dan itu kalau dikonsumsi secara berkepanjangan itu juga efek sampingnya? Iya, efek samping. Jadi itu kulit itu bisa melepuh gitu. Dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan pembuluh darah itu bisa pecah juga. Teman-teman, lihat loh. Ini banyak banget ini. Mohon maaf, bahkan di kalangan teman saya sendiri juga masih dia, mohon maaf, gak kuat untuk beli narkoba, menyalahgunakan bukan hanya komik, Pak, banyak banget. Banyak, betul. Iya. Jadi yang sejenis dengan, mohon maaf itu kan nyebut produk gitu ya. Iya, itu hampir ada 37 jenis sebetulnya di dalam listnya BPOM. Yang hampir sama itu efeknya gitu. Dan ini juga lagi tren, Pak. Ngelem itu apakah juga termasuk penyalahgunaan? Ya, jadi
Ya betul, karena Oh, lem iya, kan bener. sebetulnya kan untuk Untuk ngelem, ngelem. ya, bener. Tapi malah disedot gitu. Itu juga penyalahgunaan. Itu juga masuk inhalan itu kan lewat hidung. Itu juga sama pengaruhnya. Itu kan biasanya kan terlihat fisiknya itu kan meler hidungnya itu kan. Kemudian kesadarannya dia hilang gitu. Itu nanti saraf juga yang terkena gitu. Apakah kalau ada kasus seperti itu bisa dilaporkan BNN, Pak? Ya, kalau untuk penindakan hukum kan tentu seperti itu kan Iya. tidak perlu dilakukan misalnya sampai penahanan, tetapi yang seperti itu kita fasilitasi untuk dilakukan rehabilitasi karena itu sudah masuk kan adiktif ketergantungan itu. Gitu. Nah, ini banyak banget. Loh, ini banyak banget yang terjadi miskom di masyarakat. Loh, wong iku narkoba kok ora ditangkap mau di rehabilitasi enak temen untuk mangan untuk iki. Lah iki gimana Pak? Jadi kan narkoba itu sebetulnya kan akronim. N-nya itu narkotika, K-nya itu psikotropika, bahannya itu bahan adiktif lainnya. Itu kalau di umum dan di BNN kan narkoba istilahnya. Kalau di Kemenkes itu sering dikenal dengan NAPSA. Sama sebetulnya itu akronim juga. Nah, dalam sehari-hari itu sebetulnya kan itu bisa merupakan obat atau itu bisa dilakukan sebagai untuk penelitian gitu kan. Tetapi yang kita perangi itu kan penyalahgunaannya gitu. Nah, penyalahgunaan itu kan bisa dikategorikan dua sebetulnya kan. Dia ini termasuk jaringan pengedar ataukah dia pecandu atau korban. Nah, diklasifikasinya seperti itu. Nah, kalau untuk korban itu melalui proses kalau dia lapornya sukarela, kita assessment dan dia bukan bagian dari jaringan. Kemudian BB-nya itu ada ketentuannya namanya surat edaran MA. Misalnya sabu itu di bawah 1 gram atau pemakaian sehari. Kalau ganja itu di bawah 5 gram gitu. Kemudian atau ketika tertangkap tangan itu dia tidak ada BB, tetapi tes urinnya positif. Nah, itu kita fasilitasi atau direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi gitu. Untuk proses rehabilitasi itu ada ketentuan hari atau bulan atau tahun ada atau tidak? Sebetulnya gini, rehabilitasi itu kan ada yang namanya compulsory, wajib, ada yang voluntary atau sukarela. Kalau yang compulsory wajib itu misalnya ditangkap oleh penyidik, itu penyidik BNN atau penyidik Polri. Nah itu selama 3 hari itu bisa diajukan untuk ikut namanya TAT, Tim Assessment Terpadu. Itu yang ada di BNNK sini. Itu nanti di situ ada tim hukum, ada tim medis. Tim hukumnya itu dari BNNK, kemudian dari penyidik Polres, kemudian dari kejaksaan. Nah, tim medisnya itu ada dokter, ada psikolog. Nah, nanti tim hukum ini akan mempelajari berkasnya itu. Apakah dia itu pengedar ataukah dia korban. Nah, kemudian dari tim medis akan mempelajari sejauh mana ketergantungan dia. Nah, nanti kalau dari kedua tim ini, dari sisi hukum dia ini korban, bukan bagian dari jaringan. Kemudian dari medis, ini ketergantungan. Itu nanti ada instrumennya kan. Nah, ini nanti kita bisa rekomendasikan yang bersangkutan ini untuk dilakukan rehabilitasi gitu. Tetapi rehabilitasi juga bisa juga nanti misalnya ya, proses penyidikan ini sudah P21, sudah masuk kejaksaan. Tapi tadinya tidak ada TAT. Tapi di situ mencantumkan pasal 127. Jaksa bisa meminta untuk dilakukan TAT, ya itu bisa juga. Gitu. TAT itu apa? Tim Assessment Terpadu. Oh, yang dari tadi compulsory tadi. Dari Itu compulsory namanya. Rehabilitasi yang wajib, compulsory karena sudah tertangkap gitu, melalui sudah proses hukum. Nah, kalau yang rehabilitasi yang sifatnya voluntary sukarela gitu, misalnya diantarkan ke sini atau lapor dengan sukarela, kita tidak akan proses hukum. Sepanjang ketika kita lakukan assessment dia bukan bagian dari jaringan atau sindikat. Oke. Dan dia betul-betul korban. Kita langsung assessment, kita bantu untuk rehabilitasi. Dan itu gratis. Gratis, orang bayar. Oke. Nah, ini yang masih banyak yang takut. Lapor mau diproses. Bener. Nah, ini saya jamin gitu. Lapor ke BNNK kita tidak akan proses hukum. Iya, bener banget. Ini teman-teman, jadi banyak, mohon maaf Pak. Saya sendiri juga punya teman yang sebelumnya, tapi alhamdulillah kemarin waktu itu di Jakarta. Saya juga waktu itu dia sebagai korban juga tak suruh melapor. Alhamdulillah mau melapor. Namun sekarang banyak juga yang terutama Jawa Tengah. Ya. Itu banyak banget pengguna akhirnya dia tuh pengen banget untuk sembuh. Ya. Tapi dia takut akan ditangkap. Iya. Jadi gini teman-teman, BNN aslinya niatnya luar biasa. Betul. Dan niatnya itu bukan
untuk menghakimi kalian. Jadi BNN hadir di sini pengen untuk itu Pak ya? Itu sebenarnya kan menjaga masyarakat supaya sehat terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Sebetulnya kan di situ. Gitu. Jadi BNN, monggo. Jadi bukan lebih baik jenengan secara sukarela. Yes, voluntary Dan namanya ini kan. ini pun tidak dipungut biaya sama sekali. Gratis. Monggo sebelum itu lebih nanti kan semakin lama kalau pengguna kalau semakin lama semakin lebih bahaya lagi loh. Ya. Semakin banyak yang dikonsumsi itu semakin banyak zat-zat adiktif racun yang masuk gitu. Berarti semakin Jadi efek lebih negatifnya sulit lagi ya, untuk lebih sembuh sulit lagi. gitu. Oke, dan kali ini ada ini viral banget kasus penangkapan Coki Pardede, Pak, yang penyalahgunaan sabu. Kalau itu memang Coki Pardede sebagai korban, Pak J? Ya berdasarkan assessment gitu yang saya ikuti, ya yang bersangkutan ini kan barang buktinya itu kan sekitar 0,3. Nah itu memang di bawah ketentuan gitu. Jadi memang direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi. Iya. Ini sabu-sabu Pak, mungkin Sabu sebetulnya. Sabu ya. Yeah. Kalau sabu-sabu beda Pak. Atau metavitamin. Metavitamin. Sabu ini untuk jangka pendek ya, jangka pendek saja nanti cek. Jangka pendek itu gimana untuk efek di kesehatan Pak? Jadi kalau jangka pendeknya itu ya halusinasi gitu, terus kemudian hilangnya kesadaran. Tetap arahnya ke situ gitu, jantung berdebar itu gitu. Kalau untuk jangka panjangnya itu bisa mempengaruhi apa aja, Pak? Saraf yang jelas. Gitu. Semua narkotika itu jangka panjangnya pasti ke saraf, ginjal, gitu. Kemudian hati, gitu. Apakah saraf itu juga mempengaruhi daya pikir? Nah, iya. Pengaruh banget. Iya, betul. Oh, benar. Kan itu kan pusatnya kita itu kan dikendalikan di sarafnya itu, saraf otak artinya itu kan gitu. Banyak juga yang bilang kelihatan kalau orang pakai sabu biasanya kan kelihatan dari si fisik. Kalau Coki Pardede kok nggak kelihatan secara fisik Pak ya? Itu bagaimana Pak? Ya mungkin tingkat konsumsinya ya. gitu. Dan kali ini bukan menjadi rahasia lagi sih. Banyak banget di kalangan artis entertainment terutama itu mengkonsumsi narkoba. Kenapa Pak? Tapi sebetulnya begini ya, yang mengkonsumsi itu sebetulnya juga bukan hanya di kalangan entertainment aja. Entertainment artis gitu. Sebenarnya di masyarakat umum juga banyak. Hanya kalau yang memakai itu artis, kemudian tertangkap, kan mereka public figure gitu kan. Jadinya kan pasti lebih boom gitu. Gitu, ada glorifikasinya lah istilah sekarang kan gitu. Iya, istilah gitu. glorifikasi. Nah, mereka ini kan bisa menjadi lifestyle karena pergaulan. Ini mohon maaf ya, kalau namanya kita dugem gitu, dugem dunia gemerlap gitu, kalau kita di diskotik, itu kan yang tadinya orang pendiam, kalau diskotik kan nggak mungkin diem, gitu. minum air putih itu kan nggak mungkin. Nah itu memerlukan stimulan. Nah yang sering dipakai itu misalnya apa? Ya ekstasi gitu. Jadi ketika memakai itu kemudian terstimulasi ini, jadi orang yang tadinya pendiam itu bisa kemudian aktif, akhirnya dong kan gitu. Nah itu bisa lifestyle gitu kan. Nah bisa juga karena dia stres pekerjaan gitu, karena streaming ya itu kalau shooting itu kan tidak waktunya kan bisa sampai berjam-jam gitu. Itu menganggap itu sebagai menambah daya tahan gitu. Padahal itu sebetulnya ya salah gitu, karena dalam jangka panjang pasti akan mempengaruhi kesehatan justru gitu. Kalau itu biasanya terkenal istilah doping. Istilah doping itu bagaimana? Artinya apa? Doping itu sebenarnya kan seperti obat kuat kan gitu. Iya gitu. Jadi memakainya itu gitu. Berarti itu banyak juga banyak jenis-jenis yang bisa untuk doping itu. Iya. Doping itu sebetulnya begini, kalau secara mudahnya gitu kan, itu kan memaksa tubuh gitu. Sebetulnya kemampuan tubuh kita itu kan sudah ada batasnya, sudah sampai batas, tetapi dipaksa dengan zat-zat itu. Jangka panjang kan karena itu sebenarnya sudah di luar kapasitas kita kan pasti akan berpengaruh gitu kan. Itu sebetulnya gitu. Contoh aja gini, kita dulu waktu kalau mudik itu kan memakai suplemen gitu ya. Yang jadi ngantuk nggak jadi ngantuk gitu. Tapi begitu sampai di tempat gitu, nanti kita langsung tepar. Nggak sempat lebaran kemana-mana, tidur aja malah gitu. Iya benar-benar. Kalau narkoba lebih berbahaya lagi. Dan ini mohon maaf, ini mungkin
sekarang itu narkoba bukan hanya di kalangan remaja, bahkan sekarang itu banyak banget yang bawah umur yang mengkonsumsi. Apakah yang mohon maaf kayak gorila, sinte itu apakah termasuk narkoba? Ya, itu termasuk NPS, New Psychoactive Substance. Sudah masuk kan sebelumnya 2 tahun lalu kan belum masuk dalam daftar narkoba. Sudah, kalau sekarang sudah. Sekarang sudah masuk gitu. Jadi ada 83 NPS atau barulah gitu ya, itu masuk ke Indonesia yang teridentifikasi gitu. 75 itu sudah masuk di Kemenkes, itu memperbarui lampiran dari Undang-Undang 35 2009 gitu. Sisanya itu belum selesai untuk diteliti dan belum dimasukkan dalam peraturan Menteri Kesehatan. Oke, bagi teman-teman yang kemarin, wah itu bukan narkoba ini benar-benar. Sinte, gorila untuk Masuk. sekarang sudah termasuk narkoba. Itu bisa penindakan kecuali jenengan secara sukarela untuk mengobati diri sendiri. Jadi sebenarnya ini BNN itu sebagai penyedia wadah untuk bagi mereka yang ingin sembuh. Betul. Jadi sebenarnya kebijakan pemerintah di dalam kita sebetulnya gini. Jadi namanya kita itu bukan anti narkoba gitu, tetapi kan kita ke P4GN. P4GN itu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Gitu. Artinya di situ bahwa narkotika itu sebetulnya kita harus menjaga ketersediaannya. Untuk apa? Untuk ke farmasi pengobatan, untuk penelitian ilmu pengetahuan misalnya seperti reagen, itu kan perlu narkotika gitu. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus menjaga supaya ini tidak disalahgunakan. Jadi distribusinya, peredarannya itu harus diawasi. Nah, kemudian juga kita harus menjaga yang sudah terpapar itu untuk dilakukan rehabilitasi gitu. Itu sebetulnya kebijakan pemerintah di situ. Cuma sebetulnya kan mengamankan generasi muda ini. Ini Pak, kan sekarang banyak banget yang pemakai itu beralasan seperti ini. Loh, yang pakai kan saya Pak. Yang memakai yang menggunakan narkoba saya, yang rugi saya, yang rugi badan sendiri, dan saya tidak merugikan badan orang lain, dan saya tidak merugikan privasi orang lain juga. Masa saya ditangkap sih Pak? Itu gimana Pak? Jadi gini, kalau itu kan kita bisa lihat dari sisi hukum. Di dalam pasal-pasal mengenai penyalahgunaan narkoba itu kan sudah dijelaskan definisi. Yang namanya penyalahgunaan itu kan menggunakan tanpa hak dan melawan hukum. Itu bahasa undang-undang seperti itu. Artinya hukum positif itu berarti menggunakan tanpa hak dan melawan hukum. Nah, kalau dilihat dari segi sosialnya, pengaruhnya terhadap orang lain gitu, banyak kejadian gitu. Jadi dari pengguna ini itu bisa membahayakan orang lain. Nah, contoh kejadian di Kudus itu yang anak pang ngelem kemudian membakar temannya. Oh, saya tahu itu kejadian kan, itu. Apakah itu tidak membahayakan orang lain? Membahayakan gitu. Kemudian kejadian nyawa, Pak. Di Tugutani. Di Tugutani yang pulang dari Dugem, kemudian nabrak orang, 7 orang meninggal. Itu kejadian dulu banget, tapi itu sangat viral itu. Sangat viral waktu itu gitu. Kemudian masih banyak dan yang di Jalan Sudirman itu, yang dia menabrak 8 pengendara sepeda itu. Iya. Kan ketika di wawancara kan cengenges juga. Ternyata bahkan nggak ada salah, nggak ada menggunakan ekstasi. Banyak kasus itu di Lampung itu yang kemudian ada yang karena halusinasi dikira pohon kelapa, lehernya digergaji ternyata ponakannya. Kan banyak kejadian yang seperti itu. Itu gara-gara dia nge-fly Pak. Ya, itu kan halusinasi. Jadi ada ponakannya itu dikira pohon kelapa, digergaji lehernya. Dan itu nyata. Nah, kemudian kalau operator mesin berat menggunakan itu, kemudian celaka, atau kalau dia driver menggunakan narkoba itu, kemudian dia kecelakaan, nabrak orang lain, apa tidak merugikan orang lain itu? Misalnya 7 orang meninggal, mereka ini kan juga mungkin kepala keluarga, tumpuan harapan keluarga yang mencari nafkah, berpengaruh terhadap keluarganya. Jadi jangan egois pola pikir kita gitu ya, kecuali kalau pakai itu terus tiduran saja di kamar gitu kan. Kamar dan dikunci. Nah, kalau toh dia mati, memang dia bisa gali kubur sendiri. Oh iya. Kan ngerepotin orang lain juga. Jangan egois Anda. Iya, jangan egois. Gitu. Bener banget. Ini Pak, ini untuk tahun-tahun, bulan-bulan ini gencar banget yang namanya campaign ganja Pak. Bahwa ganja tidak, ini yang saya lihat legalisasi dari, itu ya.
Itu tanggapan jenengan tuh bagaimana, Pak? Itu sekarang itu bukan jadi hype lagi. Sekarang kayak di anak-anak muda sekarang malah banyak mendukung itu. Banyak mendukung itu. Bahaya kali itu. Jadi gini. Ini kemarin itu yang sekretarisnya Lingkar Ganja Nasional itu di Banten kalau nggak salah tertangkap 6 ganja 8 pohon itu. Dan mereka merasa dikriminalisasi. Dan gini, jadi sekali lagi ya, saya sampaikan itu namanya penyalahgunaan. Semuanya itu tentu ada khasiatnya. Tetapi ya, itu kan masuk golongan 1. Golongan 1 itu tidak diperbolehkan untuk pengobatan. Itu hanya untuk penelitian dan riset. Nah, yang bisa melakukan penelitian itu siapa? Ada lembaga atau orang itu harus mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan, dari BPOM, dan dari BNN gitu. Jadi untuk penelitian itu diperbolehkan, tetapi tidak diperbolehkan untuk pengobatan secara langsung gitu. Nah, yang sering dipakai itu pasti negara-negara lain aja sudah memperbolehkan. Iya, bener banget itu. Nah, sebetulnya gini, ganja atau kanabis itu kan ada kandungan THC dengan CBD. Nah, yang bisa dipakai untuk pengobatan itu yang CBD-nya. Nah, kalau ganja Indonesia itu lebih besar sebetulnya itu lebih besar ke THC-nya, 18%. Sebentar, bisa dijelaskan THC, CBD itu? Tetrahidrokannabidiol. Nah, gitu. Nah, kalau CBD cannabidiol gitu. Nah, THC-nya itu 18% kalau ganja Indonesia itu. Sementara yang di luar negeri kayak di Amerika itu kandungan THC-nya itu 0,8 sampai 0,9. Lebih banyak CBD-nya. Nah, kalau di Indonesia CBD-nya itu hanya 1%. Oh, malah gitu. enggak Nah, ini kalau secara berdasarkan penelitian riset ilmiahnya gitu. Nah, kemudian kalau di dalam keseharian misalnya yang sering jadikan patokan itu kan di Belanda. Wah, di sana bebas. Berbeda budayanya. Di sana memang betul-betul rekreasional. Misalnya nih katakanlah Sabtu Minggu libur, Sabtu make, Minggu mereka sudah berhenti. Kalau orang dan ada dosisnya, Senin sudah bisa kerja lagi. Lalu Indonesia, setiap hari make, kapan mau produktifnya gitu. Jadi itu juga belum bisa analogikan seperti itu. Di Belanda mengendarai kendaraan bermotor, kemudian kelihatan oleng, diperiksa ternyata dia menggunakan narkoba atau minum, cabut SIM langsung. Oh, kalau di sini berantem gitu. Jadi dari sisi itu juga masih belum bisa lah gitu. Kemudian di negara lain itu ya, jangankan ganja. Sekarang rokok saja sudah mulai dibatasi loh itu. Nah, kita justru malah mau mempromosikan ganja gitu. Bahkan saya sendiri alhamdulillah sudah pengalaman ke luar negeri, bahkan di Jepang untuk harga rokok meskipun nggak dibatasi, tapi harga sangat tinggi. Betul. Terus kemudian di bungkusnya itu kan sudah warnanya yang hijau, itu kan pilihan hijau yang kalau orang melihat itu enak gitu kan, gambarnya pun ngeri gitu. Dan itu pun kalau di luar negeri mau rokok itu ribet, Pak. Banyak banget peraturannya dan harus di lokasi tertentu. Gitu. Nah, orang Indonesia kadang-kadang, mohon maaf, bukannya saya kontra sama orang perokok, kadang-kadang nggak tahu adab. Ada orang banyak asbaknya raksasa. Oke. Dan ini Pak Jokowi akhir-akhir ini kan menggaungkan perang akan narkoba. Untuk dampak hukum kan sekarang bahkan hukuman yang paling mengancam pengedar itu hukuman mati. Itu hukuman mati kalau bagaimana, Pak? Sebetulnya hukuman mati itu juga sangat selektif gitu ya. Selektif gitu, juga. Betul gitu. Jadi, tidak langsung hukum mati misalnya dia dilihat dari barang buktinya gitu. Jenis golongan yang disalahgunakannya gitu. Dan itu kan memerlukan proses hukum yang panjang juga gitu. Rumit juga. Ya. Tetapi memang sebetulnya dari Undang-Undang 35 2009 itu sebetulnya dari sanksi hukum sudah sangat jelas, tegas gitu. Tegas. Jadi dari ancaman 5 tahun seumur hidup sampai hukuman mati itu. Dendanya juga ratusan sampai miliaran sebetulnya gitu. Tetapi di satu sisi di undang-undang tersebut tegas aspek hukumnya, tetapi juga ada sisi manusiawinya. Sisi humanisnya itu yaitu mewajibkan bagi pecandu atau korban itu untuk rehabilitasi sebetulnya gitu. Kalau kita baca esensi Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika itu gitu. Berarti tapi tidak ada kata maaf bagi para pengedar, Pak. Betul, iya.
Mungkin untuk sebelum akhir ada pesan dan nasihat untuk teman-teman pemuda di luar sana, Pak. Ya. Jadi gini, orang menggunakan narkoba itu sebetulnya kan ingin happy, gitu kan. Nah, sebetulnya kenapa narkoba itu bisa membuat orang happy? Itu karena ada namanya hormon endorfin. Jadi ketika masuk ke dalam darah narkoba, ini akan merangsang endorfin, gitu. Ini akan mengeluarkan rasa yang senang yang berlipat-lipat, gitu. Nah, tetapi nanti ketika efeknya itu sudah hilang, ini ada keinginan untuk memakai lagi. Keinginan memakai lagi itu dosisnya semakin tambah banyak, gitu. Nah, semakin banyak narkotika yang masuk, itu akan semakin banyak efek negatif. Dan ini kalau misalnya dia harus pakai, tidak ada barang, itu dia akan sako. Gitu. Sako itu putus zat itu, gitu. Dan ini akan seperti itu siklusnya, sehingga sulit untuk diputus, kecuali dilakukan rehabilitasi. Nah, sebetulnya kita untuk mengeluarkan atau merangsang endorfin tadi, hormon endorfin, supaya kita bisa happy tanpa narkoba, sebetulnya banyak kegiatannya. Misalnya apa? Olahraga, gitu. Kemudian mendengarkan musik, kita mendapatkan sinar matahari yang cukup, berdoa atau semedi atau bertapa lah itu kalau yang agamanya lain mungkin. Kemudian makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup dan bersyukur, itu akan mengeluarkan hormon endorfin kita, gitu. Jadi tanpa harus dirangsang dengan memakai narkoba, gitu. Jadi intinya sebetulnya biasakan kita tuh pola hidup sehat. Gitu. Oh, luar biasa. Berarti BNN ini sudah jelas banget. BNN di sini bukan musuh masyarakat. BNN di sini hadir untuk mewadahi masyarakat bagi yang ingin sembuh. Betul, kita mengawal. Jadi nanti teman-teman, ini nanti bagi teman-teman yang melihat video ini dan teman-teman juga merasakan hal narkoba, mohon maaf, nanti bisa langsung secara voluntary, secara sukarela, nanti bisa langsung datang ke BNN Surakarta atau nanti saya cantumkan nomornya. Nah, ini ada kliniknya. Ini saat ini kita sudah berada di klinik Pratama Rehabilitasi Ngudi Waras. Sebenarnya Ngudi Waras itu apa, Pak? Ngudi Waras itu berusaha untuk sembuh, kan gitu. Oh, berusaha untuk sembuh. Iya, berupaya untuk sembuh. Gitu. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin bagi teman-teman yang sudah terlanjur terjun di narkoba. Tidak ada yang tidak mungkin untuk tidak sembuh. Betul. Pasti sembuh jika ada kemauan yang kuat. Nanti bisa saya cantumkan langsung di bawah ini. Terima kasih sudah menemani kami, sudah melihat sesi wawancara kami kepada Bapak Tri Atmo selaku pelaksana BNN. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya Gilang Jaya, MG Official undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba.